Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Ajeng Sekar, dan pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai chapter 19, yaitu Cash and Liquidity Management. Saya sendiri Dika Ajeng, lalu ketiga teman saya yaitu Yasmin Gita, Hisyam Alfata, dan Syairani Indah. Pada presentasi kami kali ini, ada 4 outline yang akan dibahas. Yang pertama mengenai cash management, lalu yang kedua mengenai surat berharga jangka pendek, yang ketiga yaitu bad model, dan yang terakhir yaitu Miller or model. Saya akan menjelaskan mengenai outline pertama, yaitu mengenai cash management. Nah, cash management itu sendiri merupakan proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Nah, cash ini itu penting bagi bisnis maupun bagi individu. Nah, bagi bisnis, cash ini merupakan komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Lalu, bagi individu, cash penting untuk stabilitas keuangan sementara juga biasanya dianggap sebagai bagian dari portofolio kekayaan total. Nah, cash management ini jauh lebih erat kaitannya dengan pengoptimalan mekanisme untuk mengumpulkan dan mengeluarkan cash. Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan atau individu itu ingin holding cash. Nah, jadi ada 3 motif. Nah, motif yang pertama itu spekulatif motif, yaitu kebutuhan untuk memegang cash untuk memanfaatkan peluang investasi tambahan. Contohnya kayak bargaining pembelian. Nah, terus alasan yang kedua yaitu precautionary motive, yaitu kebutuhan untuk menyimpan cash sebagai margin pengaman untuk bertindak sebagai cadangan keuangan. Lalu alasan yang ketiga yaitu transaction motive, yaitu kebutuhan untuk menyimpan cash untuk memenuhi pencairan normal dan aktivitas pengumpulan yang terkait dengan operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Jadi, ada cost yang harus ditanggung oleh perusahaan atau individu apabila mereka memilih untuk holding cash. Nah, cost ini tuh ada 2, ada opportunity cost dan ada juga trading cost. Nah, kedua cost ini punya sifat yang berbeda. Apabila perusahaan menjaga kepemilikan kasnya terlalu rendah, maka perusahaan tersebut akan kehabisan cash lebih cepat atau lebih sering daripada perusahaan yang memilih untuk menjual securities yang bisa dipasarkan. Jadi perusahaan yang memilih untuk menjual securities ini itu biasanya cashnya itu bakal lebih banyak daripada perusahaan pertama tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa trading cost ini akan lebih tinggi apabila saldo kas kita itu kecil. Sedangkan apabila trading cost kita ini turun, maka itu karena saldo kas kita itu menjadi lebih besar. Makanya sifat dari trading cost ini itu downward sloping karena hubungannya negatif. Sebaliknya, opportunity cost memegang kas rendah jika perusahaan memiliki sedikit kas. Nah, cost ini tuh akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepemilikan kas, karena perusahaan menyerahkan lebih banyak bunga yang harusnya diperoleh. Nah, makanya dia ini upward sloping karena hubungannya itu positif. Jadi dalam grafik di slide ini ada total cost dari holding cash. Nah, kayak yang ditunjukin pada grafik slide ini, total cost minimum itu terjadi pada saat kurva opportunity cost dan trading cost ini berpotongan di titik C star. Nah, di titik ini opportunity cost dan trading cost ini jumlahnya itu sama. Nah, jadi ini tuh kayak mewakili saldo kas target dan poin C ini yang harus dicari oleh perusahaan. Karena pada saat trading cost dan opportunity cost itu berpotongan, itu berarti merupakan titik optimalnya.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yasmin. Kali ini saya akan membahas mengenai surat berharga jangka pendek. Jadi surat berharga jangka pendek ini adalah investasi yang biasanya dalam bentuk ekuitas dan sekuritas utang yang diharapkan dapat dijual dan diubah menjadi cash atau uang tunai dalam 1 tahun atau dalam suatu siklus operasi perusahaan. Perusahaan ini akan menginvestasikan kelebihan cash-nya ke dalam investasi jangka pendek untuk menghasilkan return sambil tetap mempertahankan fleksibilitasnya. Kemudian jika memang diperlukan, perusahaan ini tuh bisa aja menjual investasi jangka pendek tersebut dan dapat cash-nya untuk bisa digunakan untuk hal lain. Selanjutnya ada 4 kriteria penting dari short-term marketable securities. Yang pertama itu ada maturity. Jadi perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas jangka panjang itu tentunya akan dapat return dan risiko yang lebih besar daripada investasi jangka pendek. Seringkali perusahaan ini membatasi investasi dalam sekuritas yang marketable kepada yang jatuh temponya itu dalam waktu kurang dari 90 hari. Hal ini itu ditujukan untuk menghindari adanya risiko kerugian nilai dari adanya perubahan suku bunga. Yang kedua itu ada default risk atau risiko gagal bayar. Perusahaan ini biasanya menghindari investasi dalam sekuritas yang marketable dengan default risk yang signifikan. Terus yang ketiga ada marketability, yaitu ini adalah kemampuan pemasaran yang mengacu pada kemudahan untuk mengubah aset jadi cash. Dan yang terakhir ada taxes, jadi bunga yang diperoleh dari sekuritas pasar uang yang bukan semacam pemerintah itu dikenakan pajak di tingkat lokal, negara bagian, dan federal kalau di US. Selanjutnya ada beberapa tipe dari short-term securities. Yang pertama itu ada short-term XXM. Ini bisa diterbitkan oleh states ataupun urban renewal agencies karena ini dianggap sebagai sekuritas kota, makanya ini tuh dibebaskan dari pajak federal. Tapi short-term XXM ini tuh memiliki lebih banyak resiko gagal bayar. Selanjutnya ada commercial paper atau surat berharga. Ini bisa aja diterbitkan oleh perusahaan keuangan, bank, ataupun korporasi. Biasanya kalau commercial paper ini nggak ada jaminan dan maturity kisarannya itu mulai dari beberapa minggu sampai 270 hari. Nah, sayangnya karena nggak ada pasar sekunder yang aktif di commercial paper ini, akhirnya marketability-nya itu bisa aja rendah. Namun perusahaan yang menerbitkan surat berharga akan sering membelinya langsung sebelum jatuh tempo. Sementara untuk default risk dari commercial paper ini tuh tergantung juga sama kekuatan finansial dari penerbitnya. Yang terakhir ada certificates of deposit, yaitu pinjaman jangka pendek untuk bank komersial. Ini ada yang jatuh temponya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ataupun 12 bulan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, nah tadi kan sudah disinggung mengenai biaya perusahaan dalam menyimpan uang dalam bentuk tunai. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai biaya ini dalam menyimpan uang tunai ini atau total cost of holding cash. Nah, cost-nya ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah opportunity cost atau biaya peluang. Nah, biaya peluang di sini dimaksud ketika perusahaan menyimpan uang tunai, perusahaan akan kehilangan sejumlah pendapatan jika perusahaan itu bisa saja menyimpan uangnya itu dalam bentuk surat berharga dan mungkin saja perusahaan juga bisa mendapatkan bunga kan dari situ. Jadi mereka akan kehilangan bunga. Tapi di sisi lain perusahaan itu juga akan menghadapi trading cost. Trading cost ini adalah trading cost ini akan meningkat ketika likuiditas perusahaan itu semakin sulit. Nah, ketika perusahaan tidak menyimpan uang dalam bentuk tunai, maka perusahaan akan kesulitan nih dalam melakukan transaksi. Nah, semakin kecil likuiditas perusahaan, maka akan semakin tinggi trading cost yang dihadapi oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus menemukan titik optimum dari total cost of holding cash ini. Nah, titik optimumnya di sini terjadi ketika opportunity cost bersinggungan dengan trading cost. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, opportunity cost sendiri itu bisa dicari dengan rumus C per 2 kali R. Artinya, kita harus mencari rata-rata jumlah uang cash yang disimpan oleh perusahaan. Jadi C per 2, initial cash balance, dikali dengan tingkat bunga yang berlaku. Jadi C per 2 kali R.
Nah, trading cost sendiri itu dapat dicari dengan membagi antara jumlah transaksi perusahaan dibagi dengan cash yang disimpan oleh perusahaan dikali dengan biaya transaksinya atau cost of transaction. Kita juga tahu bahwa total cost itu terdiri dari opportunity cost dan trading cost. Jadi didapat rumus bahwa total cost itu sama dengan C per 2 dikali R ditambah total transaction dibagi cash kali cost of transaction. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara menemukan jumlah optimum cash yang harus disimpan oleh perusahaan? Nah, kita bisa mencari tahu dengan BAT model ini. BAT model ini adalah dengan BAT model ini adalah Baumol-Allais-Tobin model. Mereka itu menemukan bahwa optimal cash itu terjadi ketika opportunity cost sama dengan trading cost. Kita masukkan saja rumus yang kita ketahui tadi. C per 2 kali R, ya ini rumus dari opportunity cost itu sama dengan T per C kali F. Nah, ini rumus dari trading cost. Setelah kita utak-atik, maka akan ditemukan bahwa titik optimum jumlah cash yang harus disimpan perusahaan itu sama dengan akar 2 dikali TF dibagi dengan interest rate. Seperti itu. Nah, lalu contohnya bagaimana? Bisa kita lihat di soal berikut ini. Nah, di sini Vulcan Corporation itu mempunyai cash outflow sebanyak $100 per hari. Nah, interest rate-nya itu sebesar 5% dan total biaya transaksinya itu sebesar $10 per transaksi. Jadi berapa sih cash balance yang harus disimpan perusahaan? Nah, diketahui bahwa satu hari itu dibutuhkan $100 cash outflow kan. Maka dari itu total transaksinya itu 365 hari dikali $100 atau 36.500. Kita masukkan ke rumus BAT model tadi. Jadi C bintang itu sama dengan 2 dikali 36.500 atau jumlah total transaksinya dikali dengan biaya transaksinya sebesar $10 per transaksi dibagi dengan suku bunga sebesar 0,5%. Mohon maaf, 5% atau 0,05. Kita tahu bahwa hasilnya adalah 3.821. Artinya, perusahaan itu harus menyimpan uang sebanyak $3.821 agar biaya dalam menyimpan uangnya itu mencapai titik yang minimum. Selanjutnya saya Koirani Bayhaqi akan melanjutkan presentasi. Jadi kita masuk ke the Miller or model nih. Jadi berbeda dengan BAT model. Jadi pada model ini tuh kita mengasumsikan bahwa cash balance itu berfluktuasi secara acak dan nilai perubahannya itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke figur yang udah ada. Jadi figur itu menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja. Ini tuh beroperasi pada ketentuan dari upper limit atau U-star ke lower limit atau L pada cash, serta juga C-star, yakni target cash balance. Nah, jadi perusahaan itu memperbolehkan cash-nya itu untuk wander naik turun di antara si U-star sama L ini. Pokoknya selama cash-nya itu masih berada di antara U-star dan juga L, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, ketika cash balance itu mencapai upper limit atau ditunjukkan pada poin X ini, maka perusahaan itu memindahkan cash-nya yang dari U-star ini ke C-star. Nah, dengan cara, jadi dolarnya ini, dia itu akan dikeluarkan dari akun ke marketable securities. Nah, juga tindakan ini tuh membuat cash balance itu jadi turun. Nah, terus juga sama kalau misalnya cash-nya itu ternyata udah mencapai si lower limit, maka perusahaan itu mengambil tindakan dengan menjual dollar worth-nya ini dan juga melakukan deposit cash ke dalam account. Nah, tindakan ini akhirnya membuat cash balance itu naik ke C-star. Nah, jadi dalam menggunakan model ini kita tuh menentukan lower limit atau L. Nah, batas ini tuh secara esensial mendefinisikan safety rock nih, yakni di mana set itu bergantung pada seberapa besar risiko cash shortfall yang dapat ditoleransi perusahaan. Nah, secara alternatif, minimum mungkin sama dengan saldo kompensasi yang dibutuhkan. Nah, sama dengan BAT model, jadi optimal cash balance pada Miller or model ini, dia ini
juga bergantung pada trading cost dan juga opportunity cost. Nah, sekali lagi, biaya per transaksi dalam menjual dan membeli marketable securities atau F itu diasumsikan tetap. Terus juga opportunity cost dari memiliki cash itu adalah R atau interest rate per period pada marketable securities. Nah, jadi informasi tambahan lain yang dibutuhkan itu adalah variance dari net cash flow per periode. Nah, untuk tujuan kita ini, periode can be anything, a day or a week for example. Nah, pokoknya selama interest rate dan variance-nya itu masih berada di jumlah di jangka waktu yang sama gitu. Nah, terus rumusnya itu adalah, ini tuh rumus mencari target balance atau sistem. Jadi rumusnya itu sama dengan L. L itu merupakan tadi kan lower limit ditambah dalam kurung 3/4 dikali ini tuh merupakan biaya per cost dalam membeli dan menjual securities dikali variance dibagi R atau interest rate per periode tadi. Terus pangkat 1/3. Nah, terus selanjutnya ini adalah rumus mencari user atau upper limit. Ini rumusnya sama dengan 3 dikali sister atau cash balance dikurang 2 dikali L atau lower limit. Nah, terus untuk mencari average cash balance-nya itu berarti 4 dikali sister dikurang L dibagi 3. Nah, ini ada contoh soalnya. Suppose F atau biaya per cost dalam melakukan menjual dan membeli marketable securities adalah $10, terus interest rate-nya itu 1%, atau itu berarti R-nya. Terus standar deviasinya itu $200, yang mana berarti variance-nya kan merupakan kuadrat atau pangkat 2 dari si standar deviasi, berarti dia sama dengan $40.000. Nah, diasumsikan juga bahwa minimum cash balance-nya dari L itu adalah $100 atau lower limit-nya. Nah, ya udah kita tinggal mengkalkulasi berdasarkan rumus yang udah ada nih. Kita tinggal masukin rumus, didapat kalau target cash balance-nya itu adalah $411 dan juga upper limit-nya itu didapatkan $1.033. Terus kita masukin juga ke rumus average cash balance, dapatkan juga bahwa average cash balance-nya itu adalah $515. Nah, selanjutnya itu adalah implikasi dari Beth and Miller or models. Nah, jadi pada kedua kasus nih, diasumsikan bahwa all other things being equal, yang pertama itu semakin besar interest rate, maka semakin kecil target cash balance. Nah, yang kedua itu semakin besar order cost, maka semakin tinggi juga target balance. Nah, jadi keuntungan dari Miller or model itu adalah itu meningkatkan pemahaman kita mengenai masalah cash management dengan mempertimbangkan efek dari ketidakpastian yang dihitung dari variasi dalam net cash inflows. Nah, jadi Miller or models ini menunjukkan semakin besar ketidakpastian itu. Nah, maka dari itu, semakin besar perbedaan antara target balance dan minimum balance, maka semakin tinggi pula upper limit dan lebih tinggi juga average cash balance-nya. Nah, statement itu membuat intuitive sense gitu. Jadi, contohnya semakin besar variabilitas, maka semakin besar pula peluang balance akan turun. Nah, maka dari itu, sehingga perusahaan itu harus menjaga atau mempertahankan balance-nya untuk yang lebih tinggi untuk menjaga hal ini terjadi. Sekian dari saya. Sekian dari saya dan kelompok 4. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.